Salam saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi pada pagi hari ini, di mana kita akan memulai pada hari Minggu yang indah ini. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami dapat melaksanakan ibadah. Walaupun masih melalui YouTube yang kami lakukan, kami percaya Tuhan memberkati kami, bahkan Tuhan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kami sehingga kami mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kuasai kami semua bahkan sampai ke dalam relung hati kami, hanya Tuhanlah yang berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan akan kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Betapa ku mencinta segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai
tiada pernah berhenti. Bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya, baiklah saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, biar Tuhan turut campur tangan di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa, kalau pada pagi hari ini Kau berikan kesempatan kembali untuk kami dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami, bahkan sampai ke dalam merenung hati kami Bapa, kuasai, hanya nama-Mu saja yang dibesarkan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu, juga memakai bahasa yang sesederhana mungkin sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkannya dari Matius yang ke-20 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu padanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepadanya, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, melalui perenungan firman Tuhan, saya ambil tema firman Tuhan ini, Yesus datang untuk melayani. Yang pertama, ayat 20-21 dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Dia datang, ibu dari anak-anak Zebedius, ibu dari Yohanes dan Yakobus, datang kepada Tuhan untuk mohon sesuatu. Dan Tuhan katakan, "Mau apakah ibu? Apa permohonanmu? Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk di sebelah kanan dan sebelah kirimu." Nah, perintah ini, ibu ini menginginkan supaya perintah ini disampaikan. Artinya apa? Artinya di sini kalau kita sesuai tema, Yesus datang untuk melayani. Demikian juga murid-muridnya datang bersama dengan Yesus. Bukan untuk meminta posisi atau di sebelah kanan atau di sebelah kiri yang ia inginkan, tetapi untuk melayani. Tuhan Yesus datang untuk melayani. Ibu ini ingin supaya memerintahkan kepada anak-anaknya untuk apa? Diperintahkan melakukan sesuatu, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Maksudnya apa? Maksudnya dia datang kepada Yesus. Yesus adalah Raja. Pengertian mereka adalah Yesus adalah Raja. Raja di dalam sorga, kerajaan-kerajaan sorga. Dan ibu ini tidak mengerti. Dia menyampaikan untuk posisi yang dia inginkan. Artinya apa? Bukan untuk melayani, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan posisi di kanan dan di kiri. Mari kita renungkan, saudara, posisi di kanan dan di kiri dia inginkan, berarti suatu kedudukan. Kadang-kadang memang keinginan ibu ini baik, tetapi dia tidak mengerti dalam melayani Tuhan, dalam menjalankan perintah Tuhan, perintah amanat agung Tuhan. Bukan masalah posisi di kanan dan di kiri, bukan kedudukan, bukan jabatan, tetapi melayani. Seperti apa yang Tuhan katakan, seperti ibu ini katakan, berilah perintah. Artinya apa? Keinginan ibu untuk mendapatkan apa? Posisi. Memang sebagai orang tua tentu punya pemikiran yang baik untuk memberikan salah satu posisi. Apalagi ini ada dua anaknya untuk di kiri dan di kanan Tuhan Yesus. Dia punya asumsi bahwa nanti sekali waktu ia akan menjadi raja dan anak-anakku ini akan ada di posisi itu. Nah, pengertian yang salah rupanya ya. Itulah kita selalu membawa nama Tuhan untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta posisi, menginginkan kedudukan, bukan melayani tetapi menginginkan posisi. Hanya untuk apa? Sebetulnya untuk kepuasan ibu ini. Karena ibu ini katakan, berilah perintah kepada anakku ini. Artinya bukan keinginan anaknya untuk melayani. Bukan seperti kita punya kesadaran untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani. Tetapi ibu ini inginkan apa? Menginginkan posisi kedudukan yang tinggi, menginginkan jabatan yang tinggi. Nah, kita pun kadang-kadang berpikiran seperti itu, melihat bahwa Tuhan adalah kerajaan, punya kerajaan, raja dari segala asal segala raja. Tetapi pikiran kita yang salah, pemahaman kita sendiri yang tidak mengerti,
Memang ia menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Memang ia menginginkan sebagai orang tua pasti punya pemikiran yang baik. Sebagai orang tua ingin anaknya bertumbuh dan berkembang, bahkan mengerti ada kedudukan yang dia inginkan menurut ibu ini. Tetapi Tuhan Yesus datang bukan untuk menjadi raja, bukan untuk memerintah seperti apa seorang raja atau kaisar yang mempunyai bawahan, mempunyai pasukan perang dan mempunyai segalanya. Tetapi Tuhan datang untuk melayani. Nah, di sini Tuhan datang untuk melayani, tidak seperti asumsi-asumsi seperti ibu ini untuk dapat datang, untuk mendudukin dapat posisi duduk di kanan dan kiri. Memang posisi dia dan kiri dalam suatu kerajaan itu adalah posisi yang tinggi ya. Mungkin itu suatu posisi yang dalam keinginan setiap kita untuk dalam berkarir. Tetapi bukan itu keinginan Tuhan. Memang Tuhan mengatakan bahwa dia berkuasa dalam kerajaan Allah seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi bukan kerajaan dunia ini. Bukan apa yang kita pikirkan. Bukan keinginan seperti apa yang kita kenal kerajaan dunia. Jadi ibu ini tidak mengerti maksud Tuhan. Memang keinginannya baik untuk anaknya. Memang setiap orang tua menginginkan anaknya berhasil, mempunyai posisi, mungkin mempunyai jabatan. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Allah, bukan itu yang diinginkan, tetapi melayani dengan segenap seluruh hidup kita. Yang kedua, selanjutnya di ayat 22 dan 23, saya bacakan. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya itu. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Artinya apa, saudara? Memang Tuhan ada dalam kerajaan Allah. Memang Ia adalah Raja. Bahkan Ia Tuhan. Tetapi bukan kerajaan yang seperti kita inginkan. Kerajaan dunia, bukan. Tetapi kerajaan Allah. Dia mengosongkan dirinya datang ke dalam dunia ini. Hanya untuk melayani. Dan Dia membawa murid-muridnya untuk bersama-sama Dia untuk melayani. Bukan untuk datang kepada dunia ini. Bukan memerintah seperti raja, bukan seperti datang seperti sebuah organisasi yang hebat, kerajaan yang hebat, bukan. Tapi Tuhan datang sebagai pelayan. Seperti apa yang dikatakan, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya, karena itu adalah diberikan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi di sini dikatakan tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak bisa diberikan. Memang menurut Yohanes dan Yakobus dikatakan, aku memang akan cawanku memang akan kamu minum. Dikatakan kamu tidak dapat meminum cawan yang aku minum. Mereka katakan kami dapat. Tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya tanggung jawab yang Tuhan emban. Tuhan Yesus mengemban tanggung jawab untuk melayani. Untuk membawa orang percaya kepada Allah Bapa. Untuk membawa orang-orang percaya dengan keyakinan percaya akan Tuhan. Tanggung jawab itu bukan tanggung jawab yang seperti apa yang dipikirkan oleh Yakobus dan Yohanes. Atau ibunya dari ibunya Sebedius ini. Jadi anak-anak ini tidak mengerti. Ibu ini tidak mengerti kerajaan Allah. Kerajaan Allah memang kerajaan yang luar biasa hebatnya. Tetapi Tuhan bukan datang sebagai raja. Tuhan datang sebagai pelayan. Memang terkadang ya, untuk posisi-posisi yang diinginkan seperti yang Yohanes dan Yakobus, posisi-posisi itu selalu menjadi perebutan
entah di dalam organisasi gereja maupun organisasi di luar gereja itu menjadi perebutan. Karena posisi-posisi itu selalu, apalagi posisi-posisi yang tinggi ya, itu sepertinya membuat kita ingin berminat duduk di tempat yang tinggi untuk mendapat kehormatan, kebanggaan gitu, seperti menjadi suatu ajang kompetisi. Nah, yang ketiga ayat 24 dan 25 dikatakan begini. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa dikatakan murid-murid yang lain marah. Memang kalau kita pikirkan ya, di antara 12 murid Tuhan, 2 menginginkan posisi yang telah sebetulnya belum ada yang ditempati oleh posisi menjadi di kiri atau di kanan Tuhan Yesus. Tetapi ke-10 murid juga punya asumsi yang hampir sama, sehingga dia marah. Dia tentu menginginkan posisi-posisi itu. Tentu semua orang, kalau namanya posisi atau kedudukan atau jabatan, itu menjadi suatu perebutan bagi kita semua, terutama bagi orang-orang yang selalu berkarir, yang selalu melihat ke atas, menginginkan mungkin ya bertumbuh dan ingin berusaha maju untuk bertumbuh, berkembang. Demikian juga di dunia rohani, demikian juga di dunia umumnya. Organisasi-organisasi menjadi salah satu pimpinan atau tangan kanan atau tangan kiri menjadi suatu perebutan. Nah, ini dikatakan karena murid-muridnya mendengar itu marahlah ke-10 murid. Karena apa? Masing-masing rupanya tidak mengerti. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita dalam bertuhan, dalam kita mengiring Tuhan, kadang-kadang kita juga tidak mengerti apa yang Tuhan maksudkan terhadap diri kita. Apa Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang tidak mengerti. Sama seperti murid-murid Tuhan. Gara-gara posisi, gara-gara kedudukan, gara-gara jabatan yang kelihatannya akan diduduki atau kosong menjadi perebutan, menjadi masalah. Karena apa? Semua murid-muridnya menjadi marah. Padahal Tuhan katakan, memang di ayat 25 dikatakan bahwa kamu tahu bahwa pembesar-pembesar pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras ke atas mereka. Artinya apa? Memang di dunia sekuler atau di pemerintahan, di birokrasi, itu suatu ketentuan ya untuk menjalankan hukum, untuk menjalankan perintah-perintah atau hukum yang harus dijalankan. Dia berusaha menjalankannya dengan keras, dengan tangan besi, dengan tegas. Maksudnya apa? Untuk menjadi semua itu teratur dan bisa diatur, bisa diatur orang-orang sehingga tidak kacau. Nah, berbeda dengan kita melayani Tuhan. Karena Tuhan kita kasih. Itulah dunia ya. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa tentu melaksanakannya dengan keras, dengan tegas. Bukan maksudnya untuk menjatuhkan. Bukan maksudnya untuk berbuat jahat. Tetapi untuk membuat suatu aturan atau supaya teratur. Supaya semua mudah diatur dan berjalan sesuai dengan rencana atau hukum yang berjalan. Bukan dengan toleransi. Tentu hukum yang berjalan harus kita taati. Demikian sehingga pemerintah atau penguasa-penguasa bangsa-bangsa mengatur itu dengan keras. Memang artinya tanpa toleransi, tanpa keteraturan, kita dalam bernegara tuh, kita dalam bermasyarakat pun tentu kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang kadang-kadang memang tidak tertulis, tetapi kita harus mengerti ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Demikian pula dengan kita, kalau kita bermasyarakat, kita
berorganisasi, kita bekerja, kita tentu ada aturan-aturan. Nah, mereka mengadakan mengikuti peraturan-peraturan itu dengan tepat. Kalau kita melanggar, tentu ada sanksinya, tentu ada mungkin masih ada toleransi, tetapi batas-batas itu tentu dengan jelas diberikan kepada kita. Berbeda dengan Tuhan kita, berbeda dengan kasih Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan, Tuhan katakan apa? Berbeda dengan dunia ini. Nah, di ayat 26 sampai 28 dikatakan seperti demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Berbeda dengan penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Sasaran Tuhan Yesus adalah bukan seperti ini harus punya ketentuan hukum yang tegas, bukan ya. Sasarannya adalah untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan, untuk kita lebih memikirkan saudara-saudara kita yang kekasih, untuk kita bawa handai tolan tetangga kita mungkin yang belum mengenal Tuhan, kita bawa kepada Tuhan dengan kasih, bukan dengan peraturan yang keras, bukan dengan kedudukan atau posisi yang seperti murid-murid ributkan tadi, sehingga terjadi perselisihan, perbedaan pandangan, bukan. Tetapi Tuhan datang dengan kasih. Tuhan datang untuk membawa kita, untuk mengenal Tuhan kita. Bukan hanya mengerti, bukan hanya sesuai dengan aturan yang belum kita pahami. Tetapi Tuhan datang dengan kasih, dengan keyakinan kepada Kristus, bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada kasih karunia. Tanpa memahami itu, tentu kita tidak akan sampai untuk membawa saudara-saudara kita untuk mendapatkan kasih karunia itu, untuk mendapatkan keselamatan yang telah disediakan bagi setiap kita yang percaya dan setia. Kepercayaan kepada Kristus adalah yang tidak dapat kita lakukan secara instan. Kepercayaan Tuhan Yesus, kepercayaan kita yang kita berikan kepada orang-orang yang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, tidak kita bisa berikan secara instan dengan cara memberikan firman atau mengajak saudara-saudara kita bertobat, lalu mengerti, lalu dapat percaya dan diselamatkan. Tentu harus melalui proses, tentu harus melalui pemahaman yang baik, untuk belajar dengan memahami firman Tuhan dengan harus segenap seluruh hati dan jiwa kita, untuk kita serahkan kepada Tuhan, untuk kita bawa saudara-saudara kita kepada Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Seperti apa yang kita dengarkan di mana harus dengan segenap hati dan jiwa kita serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengorbankan dirinya kepada kita hingga mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa, untuk membawa kita orang-orang yang berdosa untuk datang kepada Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena pengenalan akan Tuhan, karena kita percaya akan pengenalan akan Tuhan, kasih karunia, dan kita akan diselamatkan. Jadi bukanlah kita datang untuk dilayani, Tuhan datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Ini adalah menjadi pelajaran bagi kita, umatnya yang dikasihi, bahwa kita pun menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi kita boleh belajar kembali, boleh merenungkan kembali dari firman yang kita renungkan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang dikasihi, yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi duta-duta dari kerajaan sorga, seperti visi dan misi kita di dalam rantai doa di Kanaan, untuk menjadi murid dan memuridkan saudara-saudara kita, teman-teman kita dimanapun berada. Bukan masalah kedudukan, bukan masalah posisi di kanan atau di kiri, tetapi kita datang untuk melayani, kita datang untuk
melayani, terutama untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal akan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan kita boleh bagikan, kasih karunia Tuhan kita boleh sampaikan kepada saudara-saudara kekasih kita dimanapun kita berada, kepada tentu saudara-saudara yang belum mengenal akan firman Tuhan, karena kita adalah kepanjangan tangan Tuhan yang kita dapat menyampaikan seperti renungan firman Tuhan yang baru kita baca. Biarlah kita menjadi di ayat pertama tadi, yang pertama Yesus datang untuk melayani. Jadi kita pun datang untuk melayani sebagai pelayan, bukan untuk dilayani raja atau di dalam kerajaan, tetapi sebagai pelayan, sebagai hamba. Artinya apa? Kita datang merendahkan diri kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk membawa misi-misi Tuhan, untuk membawa kasih Tuhan, untuk membawa kasih karunia Tuhan untuk kita semua, terutama untuk saudara-saudara kita, seperti Tuhan Yesus datang untuk melayani. Demikian juga kita datang untuk melayani, untuk membawa saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Karena sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pun kita datang untuk melayani di dalam Kristus Yesus, bukan untuk mendapatkan posisi atau mendapatkan kedudukan, tetapi belajar merendahkan diri, belajar mengerti firman Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk membawa misi-misi daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Ya, baiklah saudara-saudara, sebelum kita tutup ibadah kita persiapkan diri kita untuk kita dapat membawa persembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Dan nanti pada saat kita berkumpul, kita bisa bawa ke gereja untuk kita serahkan ke bendahara, atau bisa kita transfer ke rekening bendahara yang telah ada di grup Kanaan Family. Di situ ada nomor rekening dan namanya, bisa kita setorkan ke sana. Nah, saudara, sebelum kita tutup, marilah saudara kita akan bersatu dalam doa dan kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari lah. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa, kalau pada siang hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah setiap firman Engkau benterkan di dalam hati kami, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami hari lepas hari, terutama dalam menjalani hidup ini kami berpatokan pedoman kepada firman Tuhan yang hidup. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini Engkau berkati dengan firman-Mu. Tuhan, juga berkati setiap jemaat kami dimanapun berada, walaupun kami masih beribadah via YouTube. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan terus, terutama di tengah pandemi yang masih berlangsung, yang terus masih bertambah pandemi ini. Tuhan, dimanapun berada, kami percaya setiap kami Engkau berikan kekuatan. Setiap kami, terutama jemaat GGP Kanaan, Tuhan, Engkau persatukan terus, Engkau berikan perlindungan, kekuatan yang daripada-Mu, sehingga kami dapat menjalankan kegiatan-kegiatan kami seperti yang harus kami lakukan. Kami percaya kasih karunia Tuhan, kekuatan dari Tuhan saja yang memberikan kekuatan kepada kami dan menopang kami dalam segala kesibukan, bahkan pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga kami berdoa sebentar kalau kami memberikan persembahan. Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap kami untuk setiap persembahan yang akan diberikan, tangan yang memberikan. Tuhan, Engkau berkati berlipat kali ganda, juga untuk bendahara yang mengelola keuangan bagi gereja kami. Tuhan, juga Engkau berkati hikmat dan kebijaksanaan yang terus menyertai ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Daniel Sukendra. Biarlah Engkau menjaga, melindungi dimanapun ia berada, terutama dalam pelayan-pelayan, juga untuk sebagai gembala mengayomi jemaatnya. Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, topang terus dengan kasih karunia Tuhan. Juga Engkau lindungi Tuhan, juga untuk keluarga, anak-anak, cucu, dan mantu dimanapun berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya berkat Tuhan akan menyertai kami semua. Saudara-saudara, biarlah persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat-berkat dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai.